Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jia Munjiah dari kelas 12 MIA 4. Di video ini, saya akan membahas tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa yang terjadi dari tahun 1948 sampai 1965. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa berbagai pergolakan dan konflik di dalam negeri yang terjadi di Indonesia dari tahun 1948 sampai 1965 terbagi ke dalam 3 bentuk, yang diantaranya 1. Pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang meliputi PKI Madiun, DITII, dan G30 SPKI. Kemudian, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu APRA, Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan. Kemudian yang terakhir, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu PRRI dan Permesta, dan Negara Federal dan BFO. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan yang pertama yaitu PKI Madiun. Tokoh pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini terjadi pada 18 September 1948 di kota Madiun. PKI Madiun tergolong pemberontakan ke dalam yang bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai konflik terjadi pada saat itu, sehingga menimbulkan berbagai perpecahan dan pertumpahan darah. Sejak peristiwa PKI ini, upaya dalam membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menjadi lebih kuat. Selanjutnya, pemberontakan yang kedua yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di antaranya, pemberontakan yang bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang merupakan salah satu tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada 7 Agustus 1949 dengan sebab bahwa adanya penolakan perjanjian Renville dan keinginan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam. Alasannya sangat politis, yaitu bagaimana peranan Kartosuwiryo sebagai pimpinan ditiadakan oleh Soekarno. Juga beberapa perbedaan pandangan antara kubu Soekarno dan kubu Kartosuwiryo. Maka puncaknya pemberontakan itu manakala terjadi perjanjian Renville 1948 yang mana perjanjian itu merugikan pihak Indonesia. Selanjutnya, pemberontakan DITII yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolango. Pemberontakan ini terjadi pada 23 Agustus 1949 dengan sebab adanya persamaan ideologi antara Amir Fattah dan SM Kartosuwiryo. Kemudian, pemberontakan DITII yang terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere dan terjadi pada 20 September 1953 dengan sebab persoalan otonomi daerah. Kemudian, DITII di Sulawesi Selatan dengan pimpinan Kahar Muzakar dan terjadi pada 17 Agustus 1951 dan disebabkan oleh penolakan tuntutan kepada pemerintah. Yang terakhir, DITII yang terjadi di Kalimantan Selatan, yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan itu terjadi pada Oktober 1950 dengan sebab ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai Tentara Nasional Indonesia.
Pemberontakan yang ketiga yaitu G30 SPKI yang dipimpin oleh Diva Nusantara Aidit dan terjadi pada malam pergantian 30 September ke tanggal 1 Oktober 1965 dengan sebab adanya upaya untuk PKI mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan oknum Cakra-Birawa untuk menculik perwira Angkatan Darat dengan tujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan, yaitu yang pertama pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling dan terjadi pada 22 sampai 23 Januari 1949 dengan sebab bahwa KNIL tidak setuju dengan pembentukan APRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara Pasundan. Pemberontakan tersebut diadakan dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri pada setiap negara bagian Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan itu berawal dari tuntutan Kapten Andi Agis dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Chris Soumokil dan terjadi pada 25 April 1959 dengan tujuan ingin memisahkan diri dari RIS dan menggantikannya dengan negara sendiri. Selanjutnya, pemberontakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ahmad Hussein dan terjadi pada 15 Februari 1959. Pemberontakan ini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya, persoalan negara federal dan BFO. Persoalan negara federal dan BFO dipimpin oleh Dr. Hubertus Johannes van Mook. Persoalan ini terjadi pada 27 Mei 1948 dengan sebab bahwa Belanda tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada persoalan negara federal dan BFO, persaingan timbul antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitans yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dicukupkan sekian presentasi dari saya mengenai perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.